Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM G002308 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff. Jadi apa sih itu rotator cuff? Rotator cuff itu kelompok 4 otot kecil yang terletak di dalam bahu dan fungsinya itu untuk menjaga stabilitas sendi bahu. Jadi, di dalam rotator cuff itu, pada bahu itu tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada musculus supraspinatus. Jadi, musculus supraspinatus ini itu berasal dari fossa supraspinata scapula, dia itu nyambungnya ke tuberkulum yang besar, pada humerus dan fungsinya itu tuh untuk mengangkat lengan ke samping atau abduksi. Jadi dia itu diinervasi oleh nervus, suprascapularis. Terus, yang kedua tuh ada musculus infraspinatus. Nah, musculus infraspinatus ini dia itu berasal dari fossa infraspinata scapula, dia itu juga menyambung ke tuberkulum besar, humerus. Fungsinya itu untuk, memutar lengan keluar. Jadi dia tuh eksternal rotasi. Terus, yang ketiga tuh ada musculus teres minor. Nah, musculus teres minor ini, dia itu berasal dari tepi luar, jadi, dia itu menyambung ke tuberkulum besar pada humerus. Fungsinya itu untuk, memutar lengan keluar juga. Terus, ada musculus subscapularis. Di musculus subscapularis ini, itu tuh asalnya dari fossa subscapularis. Jadi dia itu menyambung ke leher humerus. Fungsinya itu untuk, memutar lengan ke dalam atau internal rotasi. Jadi di sini tuh, pada musculus supraspinatus diinervasi oleh nervus suprascapularis, terus pada infraspinatus, pada nervus suprascapularis, dan pada musculus teres minor, dia itu diinervasi oleh nervus axillaris, dan pada subscapularis, yaitu diinervasi oleh nervus subscapularis. Jadi di sini tuh ada tips and trick menghafal, pada, sendi-sendi bahu. Jadi singkatannya itu dengan SIDS. Jadi S-nya itu supraspinatus, I-nya itu infraspinatus, T-nya itu teres minor, dan S-nya itu subscapularis. Jadi dengan singkatan SID. Jadi di sini ini adalah gambaran pada sendi bahu atau rotator cuff. Jadi ini tuh supraspinatur muskal atau otot supraspinatusnya. Terus di sini juga ada infraspinatus muskelnya. Terus di sebelah sini itu ada teres minor muskelnya atau otot teres minornya. Jadi ini tuh dilihat dari posterior dan ini tuh dilihat dari anteriornya. Kalau dilihat dari anteriornya, di sini tuh ada subscapularis muskelnya. Jadi ini adalah gambaran rotator rotator cuff-nya. Selanjutnya, selain belajar tentang inervasinya, di sini kita juga akan belajar tentang origo dan insersionya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang musculus supraspinatusnya. Jadi musculus, supraspinatus ini dia itu origonya itu fossa supraspinatus dan, insersianya itu tuberculum majus humeri diinervasi oleh nervus suprascapularis. Terus untuk yang kedua itu ada musculi infraspinatus. Dia itu origonya itu oleh fossa infraspinata, insersionya itu tuberculum majus humeri, dan diinervasi oleh nervus scapularisnya. Terus, yang ketiga ada musculus subscapularisnya. Origonya itu oleh fossa subscapularis, insersionya oleh tuberculum majus humeri, diinervasinya oleh nervus
subscapularis superior et inferior. Terus yang terakhir tuh ada musculus teres minor. Jadi origonya itu margo axillaris scapulae, insertionnya itu tuberculum majus humeri, dan diinervasi oleh nervus axillaris. Selanjutnya, pada rotator cuff ini juga terdapat klinisnya. Jadi, klinis yang paling sering ditemui itu robeknya pada rotator cuff atau di sendi bahunya. Jadi, ini tuh pada rotator cuff-nya di sini itu dia itu robek. Jadi, robeknya rotator cuff ini itu bisa terjadi karena stres berulang dan atau adanya traumatik. Jadi, pembebanan berulang dapat menyebabkan mikrotrauma pada serat tendon rotator cuff-nya. Jadi, ini tuh intinya diakibatkan karena stres berulang dan akumulasi pada, trauma seperti itu. Jadi, robeknya rotator cuff ini kan penyebab utama nyeri pada bahu ya. Jadi ini tuh biasanya yang paling sering ditemukan. Terus, selain itu, jadi biasanya pada rotator cuff ini juga ada beberapa faktor yang lain, kayak, stres berulang dan akumulasi mikrotrauma sudah. Terus selain itu ada usia dan perubahan degeneratif dan kejadian atau traumatis. Jadi, biasanya ini juga karena tangan yang sering kita gunakan itu, jadi itu cenderung memiliki tekanan yang lebih lebih berat atau lebih berbeda. Terus, rotator cuff ini juga memberikan tekanan yang cukup besar, terutama pada atlet yang berpartisipasi dalam aktivitas overhead atau, melempar. Jadi, dengan gerakan melempar yang berulang, lengan mengalami namanya itu rotasi internal dan eksternal dalam jumlah yang besar, di mana serat tendon rotator cuff ini tuh mengalami puntiran yang dapat menyebabkan beban torsinya itu berlebih dan kegagalan, geser. Jadi, pada perubahan usia dan degeneratifnya ini kan, faktor juga ya. Jadi, penuaan itu merupakan faktor resiko penting, terhadap kejadian dan tingkat keparahan, robeknya rotator cuff ini. Jadi, mungkin bisa disebabkan oleh pengaruh biomekanik tendon seiring bertambahnya usia, jadi di mana buktinya itu menunjukkan penurunan modulus dan kekuatan tendon seiring bertambahnya usia. Jadi seiring bertambahnya usia ini terjadi perubahan degeneratif, termasuk penipisan dan disorientasi serat kolagen pada rotator cuff yang menyebabkan itu, menjadi robek. Jadi secara umum tuh perubahan terkait usia dapat menyebabkan tendon menjadi lebih lemah dan lebih rentan, terhadap cedera seperti robeknya pada rotator cuff ini. Terus, pada peristiwa traumatis, peristiwa akut, jadi ini, robeknya rotator cuff kan bisa terjadi karena traumatis, seperti diskalasi pada bahu. Jadi ketika jenis cedera ini terjadi, rotator cuff ini dapat, menyebabkan ketidakstabilan berulang. Jadi, robeknya rotator cuff traumatis itu lebih mungkin terjadi pada pria muda yang terjatuh dengan lengan terentang. Paling sering itu dalam posisi abduksi dan, rotasi eksternal. Jadi selain itu juga rotator cuff ini juga mempengaruhi biomekanik dan stabilitas sendi glenohumeral. Jadi, semisal pada subscapularis tuh dia itu menyebabkan kelemahan pada rotasi internal aktif dan peningkatan rotasi eksternal, pasifnya. Terus robeknya rotator cuff posterior itu contohnya pada infraspinatus atau teres minornya. Jadi itu dapat menyebabkan kelemahan pada rotasi eksternal aktif dan, peningkatan rotasi internal pasifnya. Jadi robeknya supraspinatus ini penuh mengakibatkan ketidakmampuan melakukan abduksi penuh dan, karena supraspinatus ini tuh mempunyai peran penting dalam, mengawali, semua gerakan.
Selanjutnya adalah seseorang melakukan squat otot itu, manakah otot yang digunakan? Jadi, squat otot ini kan termasuk olahraga ya, olahraga yang dia itu membantu mengencangkan otot tubuh, termasuk betis, kaki, pantat, dan, paha bagian dalamnya. Jadi, otot-otot yang, bekerja ketika melakukan squat otot ini tuh ada musculus rector femoris, dan dia itu diinervasi oleh nervus femoralis, jadi pada bagian paha ya, dan ada, musculus factus lateralis diinervasi oleh nervus femoralis, ada musculus factus medialis, jadi dia itu diinervasi oleh nervus femoralis, terus ada musculus factus intermedium diinervasi oleh nervus femoralis, dan ada musculus biceps femoralis, dia itu diinervasi oleh nervus tibialis, dan ada musculus semimembranous, musculus semitendinous, dan dia itu dua-duanya diinervasi oleh nervus tibialis. Jadi squat otot ini berarti dia itu kan melatih olahraga di bagian paha, jadi di ekstremitas bawah. Jadi ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk mencari informasi tentang yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelumnya terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Eee, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.